Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah, NIM 2020143 dengan mata kuliah Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar oleh dosen pengampu Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Yang kedua, bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. 3. Bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. 4. Bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Baiklah teman-teman, untuk pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memberikan sikap mandiri, kreatif, serta sehat jasmani rohani. Dalam bidang bimbingan ini meliputi beberapa pokok materi yang terdiri dari yang pertama, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyaluran untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, pengenalan dan penanaman tentang kelemahan diri sendiri dan penanggulangannya. Yang keempat, pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan menggerakkan diri. Yang kelima, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat. Bidang bimbingan sosial di sekolah dasar ini memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, membantu siswa di sekolah dasar dalam proses bersosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial secara langsung yang dilandasi dengan budi pekerti dan rasa tanggung jawab yang penuh. Nah, di dalam bidang bimbingan sosial ini terdapat juga beberapa pokok materi. Yang pertama yaitu mengenai pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, yang sehingga mampu menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis, serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah baik itu di rumah maupun di lingkungan. Kemudian ada juga bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Pada bidang bimbingan belajar di sekolah dasar ini memberikan pelayanan bimbingan dan konseling sehingga membantu siswa dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Adapun pada bidang bimbingan belajar di sekolah dasar ini terdapat pokok materi. Yang pertama, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dan berbagai sumber belajar, sikap dan tugas guru dan narasumber lainnya dalam mengikuti pelajaran sehari-hari, kemudian mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Kemudian yang kedua, ada pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Pesan yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan pertama. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Dalam bidang bimbingan karir di sekolah dasar ini memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa di sekolah dasar dalam mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan pada sebuah karir.
Bimbingan ini memuat pokok-pokok materi. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha, sehingga mampu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, melakukan pengenalan, orientasi, dan informasi pada karir, sehingga dalam bentuk yang sederhana. Kemudian yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal, yang kemudian berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Dan yang terakhir, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang lebih dikembangkan. Baiklah, itulah materi pada pertemuan ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.